Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Permatasari dari kelas 10H akan menyampaikan penjelasan tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Pertama-tama, kita akan masuk ke latar belakangnya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis pemrosesan. Informatika juga mencakup studi, perancangan, dan pembuatan sistem pemrosesan dasar yang dapat memproses dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Mengutip catatan The University of Edinburgh, dijelaskan bahwa informatika merupakan studi struktur, perilaku, dan interaksi dalam sistem komputasi. Dengan begitu, studi ini membuat proses perancangan serta pengembangan melalui pemikiran komputasional. Pemikiran tersebut kerap diistilahkan berpikir komputasional atau computational thinking. Sementara itu, produk hasil olahannya disebut produk informatika. Sebagai suatu produk, terdapat nilai atau aspek ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ada juga aspek lain dari produk informatika berupa hukum. Lalu, apa saja aspek ekonomi dan hukum produk informatika? Pertama, kita akan masuk dulu untuk ke penjelasan aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami pengembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Pembahasannya, berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca cerita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Mengutip catatan Mustafa DKK dalam Informatika 2021 halaman 202, ada 5 perusahaan berbasis teknologi informasi yang bernama Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Kelimanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Sebut saja Amazon sebagai salah satu contoh produknya. Perusahaan ini memberikan akses kepada orang-orang di seluruh dunia ketika ingin berbelanja. Lalu, dari penjelasan aspek ekonomi, kita masuk ke ringkasannya, yaitu aspek ekonomi produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah, seperti komputer dan smartphone. Bentuk perubahan karena produk informatika dari aspek ekonomi, yaitu yang pertama, semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal. Yang kedua, semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga semakin mahal. Yang ketiga, produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak digunakan. Contohnya seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Aspek ekonomi dari produk informatika ini nilainya meningkat seiring dengan semakin canggihnya produk informatika. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat, atau biasa dikenal dengan value. Dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Contoh bentuk ekonomi dari aspek informatika. Yang pertama, semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal, jelas. Yang kedua, semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga semakin mahal. Tiga, produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak digunakan. Contohnya adalah aplikasi WhatsApp. 4. Produk informatika modern memberikan solusi dari permasalahan bidang ekonomi serta menggantikan bentuk transaksi konvensional. Contohnya adalah toko online, e-commerce, layanan pay later, dompet digital, dan QRIS. 5. Banyak perusahaan rintisan yang berbasis pada penyediaan layanan informatika. Sedangkan produk informatika dibagi menjadi dua, yaitu komputerisasi dan digitalisasi atas pencatatan, yaitu penggunaan aplikasi pencatatan penjualan yang mudah didownload bagi para kasir atau pengusaha.
Dan yang satunya merupakan komputerisasi dan digitalisasi pembayaran. Pembeli dapat membayar menggunakan uang non-fisik atau elektrik. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke hukum produk informatika. Pembahasannya pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Jenis lisensi hukum informatika ada 4, yaitu yang pertama lisensi komersial. Mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. Yang kedua, ada lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya, harus lewat sumber pertama. Yang ketiga, ada lisensi hukum. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Yang terakhir, ada lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Dari kedua materi penjelasan tersebut, kita masuk ke kesimpulan, yaitu kita tidak pernah lepas dari adanya teknologi informatika. Adanya teknologi informatika sangatlah membantu, terutama dalam bidang perekonomian. Contohnya, komputerisasi dan digitalisasi atas pencatatan, yaitu penggunaan aplikasi pencatatan penjualan yang mudah didownload bagi para kasir atau pengusaha. Yang kedua, komputerisasi dan digitalisasi pembayaran. Pembeli dapat membayar menggunakan uang non-fisik atau elektronik. Misalnya menggunakan e-money, GoPay, OVO, dan lain-lain. Ketiga, komputerisasi dan digitalisasi penjualan. Pembeli dapat melakukan pembelian barang melalui aplikasi, website, dan laman internet dari sebuah toko. Misalnya, melakukan pembelian barang melalui official store di Shopee. Adanya teknologi informatika sangat membantu seluruh pelaku ekonomi dalam memudahkan pekerjaannya tanpa harus membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Namun, apabila human resource tidak dapat bersaing dan mengikuti perkembangannya, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan tertinggal dan tergantikan oleh teknologi informatika. Dari penjelasan saya, jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Dan sekian presentasi saya dari kelas 10H atas nama Yunia Permatasari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.